Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Bapa yang selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang ada, yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Yesus. Kau Bapa yang setia, Kau yang selalu menolong kami, menjaga kami. Shalom, selamat pagi jemaat HCC yang berbahagia di mana saja berada. Keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk kepada saat teduh pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga. Bapa yang punya segala-galanya dan berkuasa atas segala-galanya. Kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau pada hari ini. Kami boleh kembali mengikuti saat teduh, karena kami yakin dan percaya persekutuan dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami diberkati, dilindungi, dan kami juga menerima berkat kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan daripada sumber yang abadi, yaitu Engkau sendiri. Tuhan Yesus, layakan kami, mampukan kami dengan Roh Kudus memberikan pengertian yang baik kepada kami untuk mengerti maksud firman-Mu lewat saat teduh pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat HCC yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 9 yang bercerita tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada suatu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid dan yang lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Nah, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus berkata kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya."
Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak-teriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Pada pembacaan yang lain, jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa orang percaya, mengapa anak-anak Tuhan harus berdoa dan berpuasa? Ya, kalau kita melihat hari-hari ini mungkin kita di sekitar kita, tetangga kita atau siapa saja, mungkin kita pernah mendengar orang tentang kesurupan, pernah mendengar orang yang kemasukan roh jahat dan susah untuk diusir. Ada orang-orang tertentu mengusir, bahkan sekalipun hamba Tuhan, tapi tidak mampu mengusirnya. Kenapa terjadi demikian? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di sekitar kita mau tidak mau, suka tidak suka, paham atau tidak paham, selain kita ada yang lain. Ada yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi ada yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Itu dikatakan oleh orang pada umumnya adalah makhluk kasat mata. Ya. Mungkin kita akan bertanya-tanya seperti apakah makhluk kasat mata itu? Sudahlah, kita tidak terlalu berandai-andai bagaimana makhluk kasat mata, tapi pada kenyataannya mereka ada, karena ini juga tercatat di Alkitab ketika Yesus mengusir roh jahat tersebut. Itu berarti di sekitar itu, di sekitar kita ada mereka. Lalu bagaimana? Kenapa ada juga orang-orang percaya bisa terkena dengan kesurupan atau segala macam? Nah, ini mungkin akan panjang kita bahas, tetapi mari kita baca bersama daripada Injil Matius pasal 16 ayat 18. Ya, bunyinya demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Walaupun di sekitar kita begitu banyak roh-roh jahat yang tidak bisa kita lihat, itu tidak akan menguasai kita. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tapi kenapa ada orang percaya yang bisa dikuasai oleh roh jahat sehingga mereka kesurupan dan segala macam? Ini terjadi karena mereka memberi jalan atau memberi peluang supaya roh jahat itu masuk. Karena apa? Ketika kita diberi jalan, ketika kita memberi jalan supaya roh jahat itu masuk, maka roh jahat itu masuk. Kalau pakar-pakar tentang roh jahat atau pedukunan yang saya sempat baca-baca di artikel maupun di YouTube, saya menonton, yang mengundang mereka adalah energi negatif. Energi negatif, kepahitan, terus kesedihan yang terlalu sangat, dan hal-hal yang membuat kita itu depresi, itu yang mengundang. Bahkan mungkin ada dosa masa lalu yang kita buat yang membuat kita tertuduh, sangat-sangat tertuduh, itu yang membuat peluang roh jahat masuk, menguasai
diri kita. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Dia berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Artinya setiap jemaat Tuhan yang mau datang kepadanya, yang mau bersungguh hati menyerahkan segala pergumulan hidup, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang membentenginya. Ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan umat yang percaya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin membagi suatu kesaksian. Waktu itu kami masih berada di Kota Bitung, tepatnya ada di suatu persekutuan doa. Ada tiba-tiba seorang anak perempuan terkena dengan roh jahat ini, kemasukan roh jahat ini. Dan roh jahat itu begitu mengganggunya sehingga dia tidak mengenal siapapun. Dan ada beberapa hamba Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan di persekutuan itu mengusir roh jahat ini. Dan betul, roh jahat itu pergi saat itu. Ketika diusir, roh jahat itu pergi. Tapi ketika hamba Tuhan ini pulang ke rumahnya, roh jahat itu datang lagi. Demikian sampai 2-3 hari tetap seperti itu. Hamba Tuhan itu datang, bahkan hamba-hamba Tuhan dari ada gereja-gereja lain juga datang, mengusir. Roh jahat itu pergi, tetapi ketika hamba Tuhan itu pergi, roh jahat itu kembali datang. Nah, satu ketika kami karena sudah terlalu capek juga mengurus anak perempuan ini, bagaimana jalannya supaya bisa sadar kembali dengan kondisi yang baik, maka kami mencari informasi di manakah masih adakah hamba Tuhan yang boleh dikatakan orang bilang yang mumpuni untuk hadapi roh jahat itu. Akhirnya kami temukan hamba Tuhan ini cukup sederhana, keluarganya sangat sederhana, dan dia tidak punya jemaat. Dia melayani freelance ke sana kemari. Tapi satu hal yang menarik dari hamba Tuhan ini adalah kehidupan doanya. Dia punya kehidupan doa yang luar biasa, kehidupan puasa yang luar biasa. Waktu itu kami masih awal-awal bergabung di persekutuan doa ini. Kami cari tahu, kami dapat, dan kami undang hamba Tuhan ini untuk datang. Dan puji Tuhan, dilayani 2 jam lebih, anak ini kembali pulih, normal kembali, dan roh jahat itu tidak pernah kembali lagi. Dari pengalaman ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebenarnya roh jahat itu juga punya tingkatan. Ya, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, jadi ada tingkatan. Mungkin kalau di TNI itu ada yang pertama mungkin prajurit, kemudian kedua mungkin sersan, kemudian ada perwira, kemudian ada jenderal. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan menyikapi ini? Nah, kalau kita mau next level, mau naik level kita menghadapi yang demikian, berarti kita juga harus memberi diri kepada Tuhan lebih. Memberi hati kepada Tuhan lebih. Artinya, kita memang ada waktu doa yang khusus kepada Tuhan. Kita mungkin ada waktu puasa khusus kepada Tuhan. Karena inilah akan membuat manusia rohani kita itu semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika ini terjadi, maka ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, kita mampu. Bukan kita yang mampu, tetapi roh Tuhan memampukan kita untuk mengusir roh-roh jahat tersebut. Mungkin saat ini belum kita temui, tapi satu ketika, tidak diminta-minta, di mana saja dan kapan saja itu bisa terjadi. Dan kita anak-anak Tuhan. Tidak mungkin kita tunjuk si A, si B, dan si C, sementara kita yang ada di situ dan mereka itu enggak ada. Mau enggak mau kita harus melakukan apa yang Tuhan minta. Ya, keadaan seperti itu.
mau tidak mau kita harus hadapi. Dalam nama Yesus, segala roh jahat pergi dari tempat ini atau pergi dari orang itu, atau dengan apa saja kata-kata kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya kita mesti mengupgrade diri kita lewat doa yang khusus dan puasa yang khusus. Artinya kita memberi waktu khusus kepada Tuhan. Karena dengan demikian manusia roh kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kita kemungkinan besar kita akan mengalami atau kita akan melihat hal-hal yang demikian. Jadi jangan takut, apa yang Tuhan Yesus katakan itu adalah janji ya dan amin, karena dia juga berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Bapa di surga, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang melindungi dan memberkati hidup kami, Engkau yang senantiasa mengawali kehidupan kami dari saat sekarang sampai kapanpun, sampai Engkau datang. Tuhan Yesus, dengan segala kelemahan kami Tuhan, kami tidak mampu melakukan seperti yang Engkau lakukan. Tetapi ketika kami beriman, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu yang luar biasa, dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Maka kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mampu melakukan apa yang Engkau lakukan, bahkan lebih dari apa yang Engkau lakukan. Biar kiranya urapan-Mu Tuhan senantiasa mengurapi kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ampuni salah dan dosa kami. Ya Roh Kudus, baharui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan lakukan apa yang terbaik bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.